Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, bagus. Sebelumnya, coba cek dulu pada kolom meja kalian atau laci. Jika ada sampah, mohon dibuang ke tempat sampah. Baik, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Oke, Ibu akan mulai pelajaran kita, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama itu, apakah pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan berarti suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketaksamaan. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu ketaksamaan? Enggak, Bu. Baik, ketaksamaan itu adalah kalimat matematika yang sudah pasti, baik itu pasti benar ataupun pasti salah. Tanda ketaksamaan itu ada 4. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Sebagai contoh, yang pertama, 5 lebih dari 3. Apakah ini benar atau salah? Benar, Bu. Baik. Pernyataan yang kedua, 5x lebih dari 3. Apakah ini benar atau salah? Belum pasti, Bu. Ya, benar, belum pasti. Karena kita harus mencari nilai x terlebih dahulu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut materi mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, mari kita cermati sebuah masalah di bawah ini. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah Rp20.000 per pasang, dan sepatu wanita harga belinya Rp16.000 per pasang. Mengingat kapasitas kiosnya ini, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang. Tulis dalam bentuk model matematika. Baik, dari masalah yang tadi, yang diminta adalah model matematikanya. Sepatu pria kita misalkan X dan sepatu wanita kita misalkan Y. Kemudian, harga per pasang sepatu pria sebesar Rp20.000 dan harga sepasang sepatu wanita sebesar Rp16.000 dengan modal Rp8 juta. Maka model matematikanya 20.000x ditambah 16.000y kurang dari sama dengan Rp8 juta. Atau bisa kita sederhanakan 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 2.000. Tadi dikatakan kapasitas sebanyak-banyaknya 450 pasang. Nah, jadi sepatu pria tambah sepatu wanita kurang dari sama dengan 450 pasang. Modelnya X tambah Y kurang dari sama dengan 450. Jadi dapat kita simpulkan, pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan linier yang memuat dua variabel yang mana pubah bebasnya berbentuk linier atau pangkat 1. Terdapat bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, AX tambah BY kurang dari C. AX tambah BY lebih dari C. AX tambah BY kurang dari sama dengan C. AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Dengan X, Y variabel dan ABC konstanta. Contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8, dan yang kedua, 2X kurang Y lebih dari 83. Gabungan dari dua atau lebih dari pertidaksamaan linier disebut sistem pertidaksamaan linier. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama terdapat garis putus-putus. Ini dinamakan AX tambah BY sama dengan C. Nah, pada daerah yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari
AX tambah BY kurang dari C. Kenapa digambarkan garis putus-putus? Karena bukan termasuk himpunan penyelesaian dari AX tambah BY kurang dari C. Lanjut pada gambar kedua, terdapat garis penuh yang dinamakan AX tambah BY sama dengan C. Daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua terletak pada garis putus-putus, sedangkan gambar kedua terdapat garis penuh. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Hal tersebut berlaku juga pada gambar ketiga dan gambar keempat. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini. Yang pertama, ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga kita akan memperoleh persamaan linear dua variabel. Yang kedua, gambar dari grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan, ataupun dapat memakai dua titik sembarang yang dilewati oleh garis. Garis akan membagi dua bidang kartesius. Yang ketiga, lakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis. Substitusi nilai X dan Y ke pertidaksamaan. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi, jika menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Contoh, 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Langkah pertama, mengubah kotak samaan menjadi tanda sama dengan. Jadi, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Langkah yang kedua, melukis garis dari persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita ambil, misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Betul, Bu. Baik, maka titiknya didapat 0,4. Nah, kita lanjut pemisahan kedua. Misalkan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Betul? Betul, Bu. Maka titik yang didapat 6,0. Selanjutnya, kita akan melukis garisnya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita akan melakukan uji titik. Nah, kita ambil titik yang paling sederhana, yaitu 0,0. Jadi kita akan substitusikan ke persamaan 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 12. Maka hasilnya 0 lebih besar sama dengan 12. Apakah ini benar atau salah? Salah, Bu. Iya. Karena titik 0 bukan merupakan himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12, maka himpunan penyelesaiannya berada di daerah C. Selanjutnya kita ambil contoh lain dalam bentuk cerita. Pak Randy berencana membangun dua tipe rumah, yaitu tipe A dan tipe B, di atas sebidang tanah seluas 10.000 m². Setelah dia berkonsultasi dengan arsitek, ternyata untuk membangun rumah tipe A dibutuhkan tanah seluas 100 m², dan untuk membangun rumah tipe B dibutuhkan tanah seluas 75 m². Karena dana yang dimilikinya terbatas, maka banyak rumah yang direncanakan akan dibangun paling banyak 125 unit. Jika kamu adalah arsitek Pak Randy, maka bantulah Pak Randy menentukan berapa banyak rumah tipe A dan tipe B yang dapat dibangun sesuai dengan kondisi luas tanah yang ada dan jumlah rumah yang akan dibangun.
Gambarkanlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Pertama itu membuat model matematikanya. Tipe A kita misalkan X, dan tipe B kita misalkan Y. Pada soal dikatakan tipe A membutuhkan tanah seluas 100 meter kuadrat dan tipe B membutuhkan tanah seluas 75 meter kuadrat dengan tanah yang dimiliki 10.000 meter kuadrat. Nah, jadi model matematikanya berbentuk 100x ditambah 75y lebih kecil sama dengan 10.000. Itu dapat kita sederhanakan menjadi 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 400. Selanjutnya model matematika yang kedua, karena keterbatasan biaya, maka x tambah y lebih kecil sama dengan 125. Dan kita ubah dalam bentuk persamaan. 4x tambah 3y sama dengan 400. Ini kita sebut persamaan pertama. Selanjutnya, x tambah y sama dengan 125. Ini kita sebut persamaan kedua. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita akan melakukan metode eliminasi. Jadi 4x tambah 3y sama dengan 400. 3x tambah 3y sama dengan 375. X sama dengan 25. Nah, kita substitusikan x ke persamaan x tambah y sama dengan 125. X tambah y sama dengan 125. 25 ditambah y sama dengan 125. Maka didapat y sama dengan 100. Jadi tipe A dapat dibangun rumah sebanyak 25 unit. Kemudian pada tipe B terdapat 100 rumah unit yang dapat dibangun. Langkah pertama, kita misalkan tipe A adalah X dan tipe B adalah Y. Pada soal cerita, X membutuhkan lahan sebanyak 100 meter kuadrat dan Y membutuhkan lahan sebanyak 75 meter kuadrat. Maka model matematikanya adalah 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Maka kita sederhanakan menjadi 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 400. Jumlah rumah yang paling banyak akan dibangun sebanyak 125 unit. Maka persamaannya x tambah y kurang dari sama dengan 125. Pada langkah yang kedua, untuk menggambar garis grafik, kita ubah dari bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, yang pertama itu 4x tambah 3y sama dengan 400. Kita misalkan x adalah 0, maka y sama dengan
133,3. Maka titiknya 0,133,3. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 100. Maka titiknya 100,0. Kemudian dari pertidaksamaan X tambah Y kita ubah menjadi persamaan X tambah Y sama dengan 125. Kita misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya 125. Maka titiknya 0,125. Kemudian jika kita misalkan Y adalah 0, maka X sama dengan 125. Maka titiknya 125,0. Kemudian kita menggambar grafiknya. Dari persamaan yang pertama, kita dapat titik 0,133,3. X-nya 0, Y-nya 133,3. Kemudian titik yang kedua, Y-nya 0, X-nya 100. Kemudian kita menarik garis dari titik 133 menuju titik 100. Pada persamaan yang kedua, titik yang pertama 0,125. X-nya 0, Y-nya 125. Kemudian pada titik yang kedua 125,0. X-nya 125, Y-nya 0. Kemudian kita akan menarik garis. Pada langkah yang ketiga, kita akan melakukan uji titik. Uji titik yang pertama, kita akan melakukan di daerah ini. Kita ambil titik 0,0. Dari pertidaksamaan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Kita masukkan nolnya ke dalam. Kita masukkan titik 0,0 ke pertidaksamaan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Maka 0 kurang dari sama dengan 400. Maka pernyataan ini benar. Kemudian dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 125, kita masukkan titik 0,0 ke pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Maka 0 kurang dari sama dengan 125. Pernyataan ini adalah benar. Kemudian kita akan melakukan uji titik pada daerah kedua, yaitu daerah ini. Kita akan mengambil titik 10,125. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Maka 4 kali 10 tambah 3 kali 1, 25 kurang dari sama dengan 400. Maka hasilnya 415 kurang dari sama dengan 400. Pernyataan ini adalah salah. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua. X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita masukkan titiknya. Maka 10 tambah 125 kurang dari sama dengan 125. Maka 135 kurang dari sama dengan 125. Pernyataan ini adalah salah. Uji titik yang ketiga kita lakukan ke daerah yang ini. Kita akan mengambil titik 100,10. Dari titik ini kita masukkan ke pertidaksamaan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Maka 4 kali 100 ditambah 3 kali 10 kurang dari sama dengan 400.
Maka 400 tambah 30 kurang dari sama dengan 400. 430 kurang dari sama dengan 400. Pernyataan ini adalah salah. Kemudian kita masukkan titik 100,10 ke pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 125. 100 ditambah 10 kurang dari sama dengan 125. 110 kurang dari 125. Pernyataan ini adalah benar. Dari uji titik 0,0, kedua pernyataan pertidaksamaan ini adalah benar. Daerah pertama lah yang termasuk himpunan penyelesaian. Maka daerah ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 400 dan x tambah y kurang dari sama dengan 125. Baik, sepertinya waktu kita sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Hari ini tugas kita nggak ada ya, Nak? Oke, selamat pagi anak-anak.